Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Juan Daniel. Pada hari ini, saya akan memberikan tutorial lab Cisco Academy. Di sini ada 4 lab yang akan saya kerjakan. Lab yang pertama yaitu Lab Exploring Process, Treats, and Handles Windows Registry. Tujuan dari lab ini yaitu yang pertama, kita menjelajahi proses. Yang kedua, kita menjelajahi treats atau yang biasa disebut proses ringan dan menghandle-nya. Ketiga, kita menjelajahi Windows Registry. Di bagian pertama, kita akan menjelajahi proses. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mendownload aplikasi yang bernama Size Internal Suite. Kita download aplikasi di link yang sudah tertera. Kemudian kita download yang paling atas. Karena saya sudah mendownload, kita kembali ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya yaitu setelah selesai mendownload, kita mengekstrak file. Kemudian kita membuka aplikasi yang bernama proxp.exe. Kita ke folder. Nah, folder yang selesai saya download ini, kemudian saya ekstrak. Lalu kita ke file yang bernama proxp. Nah, kita buka. Di sini ada license terms-nya ya. Kita agree. Nah, di sini ada tampilan dari aplikasi Size Internal. Kemudian kita ditugaskan untuk ke icon yang bernama Find Windows Process. Tujuan dari icon ini yaitu memberitahu kita aplikasi yang sedang kita pakai. Contohnya aplikasi yang saya sedang pakai ini yaitu Microsoft Edge. Lalu kita arahkan ke icon tersebut. Nih, kita klik, lalu diarahkan ke aplikasi yang sedang kita buka. Kemudian, di sini kita diperintahkan untuk kill proses. Untuk langkah selanjutnya, kita menggunakan kill proses, kita langsung saja ke langkah ketiga, yaitu kita membuka CMD. Kemudian, kita ke size internal. Kita arahkan ke icon Windows. Nah, kemudian kita kill proses. Apa yang terjadi ketika kita proses, aplikasi yang sedang kita jalankan akan dipaksa untuk berhenti. Nah, kita lihat tidak ada aplikasi CMD yang kita sedang kita jalankan. Kemudian kita buka kembali CMD. Kita ke perintah selanjutnya. Di perintah selanjutnya kita ke conhost.exe. Conhost.exe, kemudian kita ke perintah check total. Karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba check total, tidak keluar license agreement. Setelah itu, kita ke bagian kedua. Bagian kedua itu yaitu menjelajahi trace dan cara menghandle. Langkah pertama kita buka CMD. Setelah itu, kita ke conhost, kita klik property, kita conhost, property. Di sini menampilkan berbagai fitur yang ada fitur image, di sini ada threads-nya yang sedang dijalankan, proses-prosesnya. Di sini ada performance-nya. Lalu langkah kedua kita mengeksplor, menjelajahi serta menangani. Kita ke aplikasi, terus klik view, setelah itu lower pen, view, lower pen. Handles, ini yang kalau kita arahkan, ini yang akan terbuka. Di sini detail-detailsnya akan diterangkan.
Selanjutnya kita menjelajahi Windows Registry. Nah, apa sih itu Windows Registry? Windows Registry itu tempat tersimpannya informasi dan pengaturan yang ada pada sistem operasi Windows. Langkah selanjutnya kita ke pencarian, kita ketikkan nama Regedit, lalu pilih Registry Editor. Regedit, Registry Editor. Nah, setelah itu kita dikasih tahu bahwa di sini terdapat file. File tersebut bersifat hierarki, yang artinya file ini tersusun dari beberapa file. Lalu kemudian kita disuruh ke high key current user, folder user. Kemudian ke software, Sys Internal Process Explorer. Software, Sys Internal Process Explorer. Oke, Process Explorer. Kemudian kita scroll down, kita cari kata kunci yang bernama EULA Accepted. Nah, EULA Accepted. Apa itu EULA Accepted? EULA Accepted itu sebuah lisensi agreement dari Windows. Nah, di sini value defaultnya itu yaitu 1. Yang artinya user sudah menyetujui tanda tangan kontrak dari Windows. Kemudian kita ubah value datanya menjadi 0. Apa yang terjadi misalkan kita ubah value-nya dari 1 menjadi 0? Yang terjadi adalah kita tidak menyetujui lisensi agreement dari Windows. Kemudian kita kembalikan ke value defaultnya lagi. Oke. Kita disuruh buka Open the Process Explorer. Terus navigate download Sys Internal folder Sys Internal Suite. Langsung kita diarahkan ke register. Sudah selesai untuk lab ini, kita selesai. Kita silang dulu. Silang. Selanjutnya kita akan mengerjakan lab kedua. Lab kedua itu yaitu using Windows PowerShell. Tujuannya yaitu untuk mengakses PowerShell di konsol. Yang kedua, menjelajahi command prompt atau yang biasa disebut CMD dan PowerShell command. Ketiga, kita explore CMDLH. CMDLH itu sebuah CLI, command line interface dari Windows. Sedangkan CMD, command line interface dari MS-DOS. Itu perbedaannya antara CMDLH dan CMD. Kemudian langkah keempat adalah explore, menjelajahi nested command using PowerShell. Yang kelima yaitu mengosongkan logical bin menggunakan PowerShell. Oke, kita ke bagian pertama ya. Bagian pertama kita akses PowerShell dan CMD. CMD kita run administrator dan PowerShell. Lalu bagian kedua kita explore CMD dan PowerShell menggunakan perintah dir. Perintah dir itu perintah directory. Supaya perintah ini bertujuan untuk melihat directory yang ada pada sistem kita. Nah, sudah keluar outputnya. Kita klik juga di PowerShell. Ada. Oke, kita CLS saja. Kita bersihkan. Lalu kita menginstal CMDList. Di CMDList di PowerShell kita akan mengetikkan perintah get alias.dir. Kita copy saja. Di sini karena Windows PowerShell itu sebuah command line interface bertipe objek, dia bisa melihat objek yang kita masukkan. Sebagai contoh, kita ketikkan angka 4, keluar 4. Bisa kita ketikkan 4 tambah 5, 9.
Coba kita lihat perbedaan dari CMD. Kalau kita ketikkan 4, apa yang terjadi? Tidak bisa, karena dia bukan bertipe objek. Itu perbedaannya. Kemudian kita ketikkan juga perintah get alias dir child item. Bentar ya, di cm delete. Bentar, habis itu sudah mendapatkan anaknya. Child item. Nah, file yang sudah ada. Oke, bagian 4 kita mengeksplor nested command using PowerShell. Di perintah ini kita akan masukkan perintah nested in R. Kita copy saja R. Nah, di sini perintah ini untuk melihat apa yang perintah untuk melihat jaringan. Di sini ada netmasknya, ada gateway-nya, interface metriknya. Coba kita masukkan ke CMD, apa yang terjadi? Dia tetap bisa. Dia menampilkan informasi jaringan. Kita angkat selanjutnya. Langkah selanjutnya kita lihat TCP ya, perintah TCP itu protokol. Oke, di sini TCP-nya. Oke, koneksinya yang terkoneksi. Lalu kita highlight yang paling atasnya. Ini highlight ya. PID kita 980, oke. Kita catat. Kita kemudian kita ke text manager. Text manager. Klik details. Kita diarahkan ke CCP host. CCP host yang 9 PID kita berapa? 980. 980. Nah, lanjut saja, nggak ketemu. Habis itu ke bagian kelima kita empty. Empty yang artinya kita kosongkan residual bin menggunakan PowerShell. Oke. Keluarin dulu. Sebelumnya kita lihat nih, kita LS dulu ya. Kita CLS. Kita lihat residual bin-nya. Residual bin saya banyak filenya ya. Oke, langsung saja kita gunakan perintah clear residual bin. Kita masukkan di PowerShell. Oke. Di sini untuk konfirmasi kita yes ya. Oke, kita tunggu. Kita lihat apakah sudah terhapus. Sudah terhapus. Folder is empty, kosong. Oke. Selanjutnya kita ke lab ketiga, yaitu Windows Text Manager. Oke, Windows Text Manager. Kita silang dulu. Nah, di lab ini tujuannya yaitu kita bekerja memproses tab, service tab dan performance tab. Bagian pertama kita bekerja menggunakan proses tab. Kita open command prompt di web browser. Pertama, nih, klik kanan di taskbar. Taskbar ini di garis bawah sini. Kemudian klik kanan, klik text manager.
Nah, di sini ada info details, ada deploy user, services, startup, app story, performance, proses. Tujuan tujuan Task Manager itu untuk apa? Untuk bisa melihat nih aplikasi apa sih yang sedang kita gunakan dan apa sih performance-nya apa, performance-nya yang sedang dipakai berapa daya. Nah, tujuan lab itu seperti itu. CPU. Kita lanjut ke lab selanjutnya ya. Lab monitoring and management system sumber daya di Windows. Tujuannya yaitu untuk memulai dan memberhentikan routing dan remote access service, or bekerja di komputer, manajemen manajemen utilitas, dan ketiga kita konfigurasi administrasi. Bagian pertama kita navigasikan ke kontrol panel, kita ketikkan network and sharing center. Network sharing center. Kita ke network sharing center. Selang. Kemudian change adapter setting. Di sini di sini ada 4 jaringan ya. Kemudian kita ke administrative tools. Administrative tool. Administrative tool kita ke performance monitor. Oke. Di sini performance monitor kita bisa lihat seberapa besar atau seberapa kecilnya sumber daya yang sedang kita pakai saat ini. Ini ada rata-ratanya yang kita pakai, ada minimumnya, maksimumnya, ada durasinya, ada daya yang kita pakai terakhir. Selanjutnya kita ke routing remote access di services, administrative tool di services. Services. Di services ini kita arahkan ke routing dan remote access. Routing. Kita cari routing. Oke. Kemudian di sini kita startupnya kita ubah menjadi manual. Kemudian klik apply. Oke. Kemudian kita ke performance monitor. Apa sih yang terjadi? Sumber daya yang kita pakai ketika kita mengaktifkan secara manual akan lebih besar. Kita perhatikan. Nah, sebelumnya kan rata-ratanya berapa? 10 ribu. Itulah yang terjadi ketika kita jadi manual. Oke, kita klik ke unfreeze. Please, oke. Unfreeze display icon to start recording. Oke. Kita stop lah. Kita stop. Start dulu. Commands. Apa yang terjadi? Sumber dayanya semakin turun. Oke. Seperti inilah seperti
Ini tujuan lab dari monitor manajemen sistem resource di Windows. Sekian dari saya. Terima kasih.